Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian Ushulul Fikih. Yang pada kali ini kita masih melanjutkan mengenai kajian-kajian yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai ijma secara bahasa dan secara istilah kita sudah bahas. Nah, kemudian kita masuk yang masih berkaitan juga dengan ijma. Di sini hal yustaratu inqiradul asri fi hujjiyatil ijma. Apakah disyaratkan lenyapnya suatu masa, ya, hilangnya suatu masa fi hujjiyatil ijma, di dalam kehujahan suatu ijma. Nah, yang teman-teman perlu pahami di sini yaitu inqiradul asr, ya, lenyapnya suatu masa. Nah, apakah disyaratkan masanya itu harus hilang, masanya ijma itu harus hilang agar hujah ini menjadi tetap, ya, menjadi dalil, menjadi argumentasi seterusnya gitu loh. Apakah harus inqiradul asr, masanya telah lenyap? Nah, yang teman-teman perlu pahami dalam inqiradul asr ini, saya beri contoh ya. Kayak misal di tahun sekarang, di tahun 2022, misal ada ulama. Ada ulama misal mayoritas ulama itu umurnya misal 50 tahun. Nah, kemudian ada juga saya hadir di tahun 2002, yaitu misal usia saya 20 tahun. Nah, mereka ulama ini, ya berarti ada ulama dan ada saya yang akan menerapkan hasil daripada ijma mereka, menerapkan ininya ya, hukumnya. Nah, mereka misal ulama ini ijma terhadap suatu hukum yang menghasilkan hukumnya A harus A. Nah, kemudian berarti kan ada ulama dan ada saya. Saya termasuk di dalamnya, di dalam masa itu, asr di sini, ya. Nah, di sini apakah kehujahan itu disyaratkan harus hilangnya suatu masa? Harus hilang semua masanya, berarti ulamanya telah wafat, sayanya pun telah wafat. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Gimana kalau misal para ulama tadi wafat, kemudian saya tumbuh besar, kemudian saya merubah apa yang telah diijmakkan gitu loh pada ulama tadi gitu loh. Nah, berarti kan saya masuk dalam masa yang telah diijmakkan ulama tadi. Nah, ini pembahasannya di situ. Teman-teman harus paham. Nah, di sini wala yustarotu fi hujjiyatihi inqiradul asr. Nah, di sini tidak disyaratkan untuk menjadikan ijma itu sebagai hujjah, ya, tidak disyaratkan, yaitu inqiradul asr. Masa itu telah lenyap, ya. Jadi enggak, ketika ijma itu telah dibuat, telah disepakati, yaitu tetap, ya, kehujahannya itu tetap berlaku. Ya, bi'ayyamutu ahluhu ala sahih, di mana para pakar tadi yang telah melakukan ijma itu telah wafat, ya. Lisukuti adillatil hujjati anhu, karena diamnya mereka. Nah, di sini enggak disyaratkan, ya. Jadi ketika misal tadi ijma telah disepakati, nah kemudian tadi misal kita kembali ke contoh awal ya, kemudian misal saya membuat hukum lagi yang berbeda dengan ijma yang pertama, itu enggak ya. Jadi tetap ijma yang pertama itu tetap berlaku sebagai hujjah. Nah, tapi di sini wakil, ya, ada yang mengatakan yustarotu. Ada yang mengatakan agar ijma itu tetap sebagai hujjah, itu disyaratkan inqiradul asr. Semua masa yang hidup di dalam itu, di masa itu, semuanya harus wafat. Karena apa? Karena lizawazi ayatru ali ba'dihim ma yukhalifu ijtihaduhu. Nah, maka di sini fayurja'u anhu. Karena boleh ketika ada sebagian orang yang ma yukhalifu ijtihaduhu, yang berbeda gitu loh.
berbeda dengan ijtihad yang telah dibuat di awal. Maka fayurja'u anhu, maka dicabut, ditarik apa yang telah diijtihadkan atau diijmakan di awal. Nah, kemudian di sini wa ujibu bi annahu la yajuzu lahu arruju anhu. Ya. Di sini dijawab tidak diperbolehkan untuk menarik apa yang telah diijmakan di awal. Liijma'ihim alaihi, karena kesepakatan ba'ad tadi alaihi kepada ijma' yang pertama. Nah, jadi ini yaitu ada yang intinya sih di sini masih tetap digunakan sebagai hujjah untuk ijma' yang pertama tadi. Nah, fa'in kulna, kalau misalnya kita berbicara mengenai inqiradul asar, itu syartun, hilangnya, lenyapnya suatu masa itu syarat, maka fayu'tabaru, maka itu dianggap fina iqadi ijma'. Dalam terhitungnya ijma' itu qauluman, yaitu pendapatnya seseorang yang wulida, yang dilahirkan fi hayatihim, di masa mereka, kemudian watafaqqaha, dan diaman ini menjadi ahli fiqih, ahli fikih ya, wasoro min ahli ijtihad, dan diaman ini termasuk orang yang ahli ijtihad, walahum, dan bagi mereka ala hadzal qaul, berdasarkan pendapat ini, ayyarji'u an dzalikal hukum, mereka mencabut terhadap hukum itu, alladzi adda ijtihaduhum ilaih, yang ijtihad mereka menghantarkan kepada hasil ijma' yang pertama ya. Nah, intinya di sini ya saya bacakan ini. Jadi apabila orang yang hidup di zamannya para ulama yang melakukan ijma' itu belum wafat hingga masa sesudahnya, dan setelah dia menjadi ahli fikih dan juga ahli ijtihad, dia mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan ijma' tersebut, maka tidaklah terhitung ijma' itu ya. Enggak, tetap dipakai gitu loh ijma' yang pertama ini, meskipun dia datang sesudah ijma' yang pertama itu, dia seorang faqih, seorang yang ahli ijtihad, tapi enggak merubah ijma' yang pertama ya. Nah, itu. Nah, habis ini ntar kita masuk ke pembahasan ijma' sukuti ya. Nah, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau teman-teman ada sesuatu yang masih belum jelas, belum paham, monggo bisa ditanyakan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.